Bangladesh tengah dilanda demonstrasi besar-besaran yang dimotori oleh kaum mahasiswa. Demonstrasi tersebut bahkan berujung pada aksi pembakaran fasilitas umum dan gedung-gedung hingga menyebabkan puluhan korban meninggal akibat kerusuhan. Dikutip dari Night Times, pada Senin, 22 Juli 2024, protes tersebut muncul karena kemarahan mahasiswa terhadap sistem kuota untuk mendapatkan pekerjaan di sektor publik yang memprioritaskan kelompok tertentu. Kuota untuk profesi pegawai negeri sipil ini diketahui diprioritaskan untuk keluarga veteran Perang Kemerdekaan Bangladesh, bahkan sampai ke anak dan cucunya. Namun, para analis meyakini, kerusuhan ini terjadi karena faktor yang lebih luas dari sekedar berebut untuk menjadi PNS. Faktor ketimpangan kekayaan, peluang kerja yang tidak merata, dan banyaknya korupsi diduga menjadi akar masalah, hingga kalangan muda frustasi dan memilih turun ke jalan. Perekonomian Bangladesh yang goyah setelah bertahun-tahun mengalami pertumbuhan pesat, mengubah krisis ekonomi menjadi krisis sosial. Protes tersebut adalah tentang rasa frustasi yang dirasakan banyak orang mengenai pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan adanya kesenjangan yang besar serta korupsi, kata Direktur Program Asia di International Crisis Group, Pierre Prakash. Protes kuota hanyalah manifestasi dari kelesuan yang meluas, bukan hanya soal kuota, tapi juga ekonomi dan politik, kata dia, melanjutkan. Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi Bangladesh meningkat pesat berkat berkembangnya industri ekspor garmen. Pertumbuhan ekonomi ini membuat jutaan orang berhasil keluar dari kemiskinan. Namun, pandemi COVID-19 memberikan dampak berat terhadap perekonomian negara itu. Permintaan global terhadap pakaian jeblok dan pengiriman uang dari diaspora pun menurun. Pada saat yang sama, konsumen dalam negeri harus menghadapi lonjakan inflasi yang menyebabkan harga makanan dan bahan bakar meningkat tajam. Inflasi mencapai level 10%. Pada sisi penciptaan lapangan kerja juga, baru saja tersendat. Pada tahun 2022, tingkat pengangguran di kalangan muda mencapai 16,1%. Ketika pekerjaan sebagai PNS nampak memberikan banyak jaminan, para pemuda ini terhalang oleh kebijakan negara, memberikan kuota 56% formasi PNS untuk para keluarga veteran perang. Sistem tersebut ditetapkan sejak 1972 oleh pemimpin Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman. Sistem kuota ini dianggap malah memunculkan kelas elit di antara masyarakat. Bagaimana kondisi di Indonesia? Kondisi sulitnya mencari kerja tak hanya dihadapi anak muda di Bangladesh, tapi juga di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pada 2023 terdapat sekitar 9,9 juta penduduk usia muda antara usia 15 sampai 24 tahun tanpa kegiatan atau Youth Not in Education, Employment, and Training atau NEET. Persentase penduduk usia 15 sampai 24 tahun yang berstatus NEET di Indonesia mencapai 22,25% dari total penduduk usia 15 sampai 24 tahun secara nasional. Pemuda yang sedang menganggur, termasuk yang mencari pekerjaan, merupakan bagian dari pemuda NEET. Indikator yang digunakan untuk dapat mengukur besarnya angkatan kerja pemuda yang menjadi pengangguran disebut tingkat pengangguran terbuka atau TPT pemuda. TPT umumnya digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran di suatu wilayah, menggambarkan tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas, Agustus 2023, TPT pemuda tercatat sekitar 13,41%. Artinya, sekitar 13 dari 100 pemuda yang masuk dalam angkatan kerja tidak terserap dalam pasar kerja. Menurut BPS, ada berbagai alasan yang membuat anak muda ini menjadi pengangguran dan tidak melanjutkan sekolah.
Salah satunya adalah sulitnya akses ke pendidikan dan keterbatasan finansial. Ketika ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi, mereka harus menghadapi mahalnya biaya uang kuliah tunggal atau UKT. Pemerintah sebenarnya telah memandatkan alokasi 20% dari APBN untuk biaya pendidikan. Pada 2024, jumlah alokasi dana fungsi pendidikan ini mencapai 665 triliun rupiah. Sementara, untuk pendidikan tinggi, sebesar 39 triliun rupiah. Masalahnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau KPK, menemukan dari total 39 triliun rupiah dana pendidikan tinggi, sebagian besar dana itu dipakai untuk membiayai kampus-kampus kedinasan, yaitu 32 triliun rupiah. Sementara, yang dialokasikan untuk pendidikan tinggi biasa hanya 7 triliun rupiah. Sebagaimana diketahui, kampus kedinasan adalah pendidikan tinggi yang sebagian besar lulusannya langsung menjadi PNS. Kiamat pabrik garmen RI. Indonesia juga pernah berjaya soal tekstil. Namun, gelombang kebangkrutan sedang menerpa industri garmen Indonesia saat ini. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, atau KSPN, mencatat gelombang penutupan pabrik tekstil dan produk tekstil, atau TPT, ini telah terjadi sejak 2019, atau sebelum pandemi COVID-19. Presiden KSPN, Ristadi mengatakan, PHK di pabrik-pabrik TPT ini mulanya sebagai langkah efisiensi yang dilakukan perusahaan. Namun, beberapa di antaranya tetap tak bisa bertahan meski telah melakukan PHK. Akibatnya, kata Ristadi, pabrik tersebut tutup, hingga menambah daftar karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya. Kami mendata, ada 36 pabrik tekstil menengah dan besar yang tutup. Ini baru pabrik yang masuk anggota kami, belum termasuk data pemerintah dan asosiasi lainnya, kata dia. Ristadi mengatakan, pabrik yang tutup itu berlokasi di pusat-pusat industri TPT, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Ristadi memperkirakan, ada 11.000 buruh pabrik tekstil yang terkena gelombang PHK akibat penutupan pabrik ini. Melansir satu data milik Kementerian Tenaga Kerja, jumlah pekerja yang terdampak oleh gelombang PHK selama awal 2024 lebih mengerikan. Kemenaker mencatat, terdapat 27.222 buruh yang sudah di-PHK dalam kurun Januari sampai Mei tahun 2024. Jumlah pegawai yang di-PHK secara berturut-turut adalah Januari, dengan jumlah 3.332 pekerja, Februari, 7.694 pekerja, Maret, 12.395 pekerja, sedangkan pada bulan April, 18.829 pekerja, dan Mei, 27.222 pekerja. Korupsi. Kondisi korupsi di Indonesia juga mengkhawatirkan. Selama 2022 dan 2023, Indeks Persepsi Korupsi, atau IPK, Indonesia stagnan di angka 34. Perolehan skor itu membuat posisi Indonesia di ranking dunia merosot dari 110 menjadi 115. IPK sendiri merupakan sebuah skor yang menggambarkan persepsi atau anggapan masyarakat suatu negara mengenai korupsi di negaranya yang terjadi pada jabatan publik dan politik. Indonesia terakhir kali mendapatkan skor 34 pada tahun 2014. Setelah itu, Indonesia sempat mendapatkan skor tertinggi, 40, pada tahun 2019, namun, skor itu kembali merosot menjadi 34 pada 2022 dan 2023. Merosotnya skor IPK Indonesia sejalan dengan hasil survei Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK yang dirilis oleh BPS. Berdasarkan hasil survei terbaru, masyarakat Indonesia semakin permisif dengan perilaku korupsi di sekitarnya.
Secara umum, IPAK mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir. Pada 2024, dengan nilai 3,85 atau turun 0,07 poin, dibanding 2023 yang mencapai 3,92 poin, kata PLT Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. IPAK merupakan ukuran yang mencerminkan perilaku anti korupsi di masyarakat yang diukur dalam skala 0 sampai 5. Semakin tinggi nilai IPAK, maka semakin tinggi budaya anti korupsi di masyarakat. Salah satu dari 27 indikator yang dicatat oleh IPAK adalah mengenai persepsi masyarakat mengenai seseorang yang menggunakan kewenangan dan pengaruhnya untuk menjamin saudara atau kerabatnya untuk diterima menjadi pegawai negeri maupun anggota TNI Polri. Hasilnya, semakin sedikit masyarakat yang menganggap bahwa tindakan itu adalah sesuatu yang keliru.